Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aulia dengan NIM 3042409 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menerangkan tentang filsafat abad modern 2, idealisme, materialisme, dan positivisme. Baik, yang pertama ada idealisme. Pengertian idealisme sendiri ada dari beberapa tokoh. Yang pertama dari Hermann Horne, mengatakan bahwa idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran, serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Berikutnya ada dari George R. Knight, menguraikan bahwa idealisme pada mulanya adalah suatu penekanan pada realitas ide, gagasan, pemikiran, akal pikir daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya materi. Idealisme ini menekankan akal pikiran sebagai hal dasar atau lebih dulu dari ada bagi materi, dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat dari timbulnya oleh pikiran, akal pikir. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Berikut ini ada beberapa tokoh mengenai idealisme. Yang pertama ada Plato. Plato adalah tokoh aliran idealisme yang pertama kali. Plato ini adalah murid dari Socrates. Plato ini lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal dalam usia 80 tahun. Idea merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Ia beranggapan bahwa idea merupakan sesuatu yang objektif. Adanya idea terlepas dari subjek yang berpikir. Idea tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Ia memberikan beberapa contoh seperti segitiga yang digambarkan pada papan tulis dalam berbagai bentuk. Segitiga itu merupakan gambaran yang merupakan tiruan tak sempurna dari ide tentang segitiga. Maksudnya, berbagai macam segitiga itu mempunyai satu ide tentang segitiga yang mewakili semua segitiga yang ada. Dalam menerangkan ide, Plato menerangkan dengan teori dua dunia, yaitu dunia yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan panca indera. Sifat dari dunia ini tidak tetap, terus berubah, dan tidak ada suatu kesempurnaan. Dunia lainnya adalah dunia ide, dan dunia ide ini semua serba tetap, sifatnya abadi, dan tentunya serba sempurna. Kemudian tokoh yang kedua ada Hegel, atau yang mempunyai nama panjang George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel ini dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel itu dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis pengiaan, antesis pengingkaran, dan sintesis kesatuan kontradiksi. Pengiaan harus berupa konsep pengertian yang empiris indrawi. Menurut Hegel, yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Hakikat dari roh itu adalah ide atau pikiran. Pernyataan Hegel yang terkenal adalah semuanya yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real. Maksudnya bahwa luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Kemudian yang
3 ada Fichte atau Johann Gottlieb Fichte adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 sampai 1788 Masehi. Secara sederhana, pemikiran Fichte ini adalah manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam penginderaan objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Maka, berjalanlah proses intelektual untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Baik, pembahasan kemudian ada materialisme. Pengertian materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai pembentuk awal dari alam, akal, dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Nah, materialisme juga tidak mengakui zat adikodrati. Dengan begitu, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Nah, pada zaman Yunani kuno telah ada pemahaman tentang materialisme, yaitu yang berkembang pada filsuf Yunani tentang kejadian alam, seperti yang diterangkan oleh Thales bahwa asal kejadian alam atau materi pembentuknya adalah air. Nah, menurut Anaximenes, asal kejadian alam adalah udara. Filsafat ini terus-menerus berkembang, dan menurut Heraklitus, materi yang pembentuk alam raya ini adalah segala sesuatu yang mengalir. Kemudian ada pemikiran tokoh materialisme. Tokoh pertama yaitu Feuerbach atau Ludwig Andreas Feuerbach adalah filsuf kebangsaan Jerman. Ia lahir pada tahun 1804 dan meninggal pada tahun 1872. Nah, Feuerbach ini menolak ajaran Hegel. Menurutnya idealisme Hegel harus diputarbalikan karena bukan roh yang berkembang melainkan materi, bahwa kenyataan kita terdiri dari materi dan manusia. Mana mungkin roh yang tidak nyata dapat dijadikan sebagai yang ada, padahal yang nyata dan benar adanya adalah manusia. Tokoh yang kedua ada Karl Marx. Karl Marx adalah filsuf yang lahir di Trier, Jerman pada 5 Mei 1818. Nah, Marx muda adalah pengikut Hegel karena ia terpesona pada refleksi-refleksi Hegel yang lebih masuk akal dan meninggalkan kegemaran awalnya, yakni puisi-puisi romantik. Dalam Hegelian, Marx dan kawan-kawannya sering berdiskusi membahas arti filsafat Hegel, kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai buruh, tani, dan bekerja keras, perbedaan kelas antara yang kaya dan miskin, dan antara pemilik modal dan pekerja amat menyusahkan rakyat. Keadaan para proleta membuat Marx mengembangkan teorinya bahwa filsafat abstrak Hegel harus digantikan dengan meninggalkan teori dan mengarahkan diri kepada praktek. Pembahasan kemudian ada positivisme. Pengertian positivisme. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak spekulasi dari suatu filosof atau metafisik. Dapat pula dikatakan positivisme ialah aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata
mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif. Jadi dapat dikatakan titik tolak pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah yang aktual dan positif, sehingga metafisika ditolaknya. Karena positif adalah dalam artian segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif, bukannya metafisika yang merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fisik atau tidak kelihatan. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi, semua harus didasarkan pada data empiris, karena aliran ini lahir sebagai penyeimbang pertentangan yang terjadi antara aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Nah, sejarah kemunculan positivisme. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon yang hidup di sekitar abad ke-17. Ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya praasumsi komprehensi pikiran dan a priori akal tentang boleh menarik kesimpulan dengan logika murni, maka dari itu harus melakukan observasi atas hukum alam. Barulah pada paruh kedua abad ke-19 muncullah Auguste Comte, seorang filsuf sosial berkebangsaan Prancis yang dilahirkan di Montpellier pada tahun 1798 dari keluarga pegawai negeri yang beragama Katolik. Ini menggunakan istilah ini kemudian mematoknya secara sebagai tahanan paling akhir sesudah tahapan-tahapan agama dan filsafat dalam karya utamanya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Nah, pada fase teologis, diyakini adanya kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur semua gerak dan fungsi yang mengatur alam ini. Zaman ini dibagi menjadi 3 periode: animisme, politeisme, dan monoteisme. Pada tahapan ini, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi hanya berpegang kepada kehendak Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Selanjutnya, pada zaman metafisis, kuasa adikodrati tersebut telah digantikan oleh konsep-konsep abstrak seperti kodrat dan penyebab. Pada fase ini, manusia menjelaskan fenomena-fenomena dengan pemahaman metafisika seperti kausalitas, substansi dan aksiden, esensi dan ekstensi. Dan akhirnya pada masa positif atau tahap positivisme, manusia telah membatasi diri pada fakta tersebut atas dasar observasi dan kemampuan rasio. Pada tahap ini, manusia menafikan semua bentuk tafsir agama yang tinjauan filsafat serta hanya mengedepankan metode empiris dalam menyinggapi fenomena. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.